pemahaman ini berbahaya sekali. Secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang. Karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan. Maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali. Sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh, hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit, gitu kan? Acara maulid diadakan langsung kemudian sumbangan sekian orang masuk biaya dan seterusnya. Ini, dari mana ini? Kalau anda cinta kepada Nabi SAW, anda mestinya melawan itu, menolak bid'ah itu, karena Nabi larang, nggak boleh. Kalau kita tanya, Nabi pernah acara maulid nggak? Nggak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, nggak pernah. Lalu kenapa anda buat? Kan ini bagus, ngerayain hari lahir Nabi. Loh, Nabi mau nggak pernah buat. Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit nggak pernah buat, kok kamu bisa buat? Tuh dari mana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang postingan Ustadz Khalid Basalamah tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang lebihnya beliau mengatakan, marilah momentum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan, kebanyakan Salafi Wahabi tidak paham apa isi dari perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, Ustadz Khalid Basalamah sudah mulai paham, tetapi masih malu-malu dalam menyuarakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan semua, di sini ada satu video dari mantan Ustadz Salafi, yang mana Ustadz ini lagi viral, di antara yang namanya yaitu Ustadz Aris Munandar. Ada juga beliau di salah satu postingan beliau menerangkan tentang hukumnya Maulid Nabi. Kenapa ini diposting? Karena ini bentuk dari Salafi yang sudah paham dengan makna perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari itu kawan-kawan, marilah kita menyimak video dari Ustadz Aris Munandar tentang hukum perayaan Maulid Nabi. Semoga dengan penjelasan ini para Salafi Wahabi banyak bertobat sehingga mereka ikut merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum Ustadzi, selamat siang. Jadi hari ini saya ingin bertanya tentang maulid ya. Di luar sana banyak sekali orang yang berkeras-keras mengharamkan maulid, membid'ahkan maulid, sampai mereka itu menyerang sesama muslim. Ya, dengan hujatan, caci maki, hinaan begitu. Ini ada sesuatu yang sangat menyedihkan di masyarakat kita. Maka saya ingin mendengarkan nasihat penjelasan Ustadzi terkait bagaimana sih hukum maulid ini itu seperti apa. Jazakumullah khairan. Satu pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang bagus tentang maulid. Dan yang dimaksud dengan maulid Nabi di sini adalah perayaan maulid atau peringatan maulid, dan lebih tepatnya kalau yang dipraktekkan oleh masyarakat adalah pengajian dalam rangka maulid Nabi. Nah, peringatan maulid Nabi ini satu hal yang bersifat khilafiyah istihadiyah. Artinya diperselisihkan oleh para ulama-ulama besar. Bahkan perselisihannya sejak dahulu kala. Sebagaimana diakui dan ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, salah satu ulama besar Arab Saudi, pernah jadi anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Beliau menegaskan bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam dalam 3 pendapat. Ada pendapat yang menilainya jaiz, boleh atau dianjurkan. Pendapat kedua menilai peringatan Maulid Nabi itu hukumnya makruh.
Pendapat yang ketiga menilai bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu hukumnya haram. Dan sebelum itu ada juga Al-Imam Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menegaskan kalau hukum peringatan Maulid Nabi itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau para ulama besar sejak zaman dulu itu berselisih pendapat, semestinya kita itu legowo. Kita itu yang ilmunya ndak apa-apanya dibandingkan ulama dahulu, semestinya berlapang hati. Ya, silahkan memilih pendapat yang mengharamkan Maulid Nabi, namun jangan menyerang, membuli, menghujat pendapat yang membolehkannya dan orang-orang yang melaksanakan pendapat yang membolehkan peringatan Maulid Nabi. Demikian juga yang menilai bahasanya Maulid Nabi itu boleh, ya tidak perlu menuduh orang yang tidak maulid sebagai orang yang tidak cinta Nabi. Semua kita cinta Nabi. Semua kita umat Islam pasti cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pandangan yang bagus dalam masalah ini pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menilai peringatan Maulid Nabi itu hukumnya mubah, boleh dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada hal yang dan unsur yang terlarang di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang keyakinan yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Tidak ada pujian kepada Nabi yang berlebihan. Seakan-akan Nabi itu seperti setengah Tuhan misalnya. Kemudian yang kedua, peringatan tersebut bentuknya, pelaksanaannya adalah kegiatan yang bermanfaat dan mengedukasi umat. Artinya bentuknya bentuk pengajian yang membuat masyarakat dan jamaah semakin kenal Nabi, semakin dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, dan semangat untuk meneladani Nabi. Intinya, marilah kita lapang dada dalam masalah peringatan Maulid Nabi. Masing-masing bisa meyakini apa yang diyakini, namun tidak perlu menyerang dan menghujat pihak lain. Kita akan tetap bisa bersaudara meskipun kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Plong ya rasanya hati. Ya semoga saudara kita di luar sana tetap jaga lisan ya, jaga hati, jaga tulisan untuk tidak menyakiti sama muslim, tidak mencela, tidak menghina, karena permasalahan ini ya tadi khilafiyah di dalam hukum Islam ini, begitu. Di dalam hukum Maulid maksud saya, begitu tadi. Yeah. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih, jazakumullah khairan. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Aris Munandar tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Kawan-kawan semua, Ustadz Aris Munandar ini lagi viral di kalangan Salafi Wahabi karena hijrahnya beliau ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hijrahnya beliau dari Salafi menuju Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana klarifikasi beliau mengenai perkara ini? Mari kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan banyak hal, karena begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya tulis poin-poin yang hendak saya sampaikan, dan ini murni tulisan saya dan inisiatif saya merespon kondisi medsos saya dan istri saya, Dr. Ferihana hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruhin, amin, yang
demikian luar biasanya serangan yang bertubi-tubi tiada henti dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai murid saya dan orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai pengikut salafus saleh, namun akhlak dan perilakunya jauh sekali dari akhlak orang-orang saleh pendahulu kita radhiyallahu taala anhum ajma'in. Teman-teman semua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna syarran nasi dzul wajhaini." Manusia yang paling jahat itu adalah orang-orang munafik. Orang yang munafik kelakuannya. Yang nama lain dan sebutan lain untuk orang munafik adalah pemilik dua muka. Kata Nabi, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dialah orang yang mendatangi satu orang dengan satu wajah, satu sikap, dan mendatangi orang lain dengan wajah dan sikap yang berbeda. Dengan wajah dan sikap yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Di antara contoh nyata orang-orang yang kelakuan orang munafik, dan dia orang munafik dan dia pemilik dua wajah, adalah seorang murid yang durhaka, Muhammad Abduh namanya. Di awal problem rumah tangga saya undang dia, saya bicara empat mata dengannya, menceritakan problem yang saya alami, problem rumah tangga yang sedang terjadi. Dengan semangatnya dia memberi saran, dengan penuh kemantapan, dengan suara yang tegas di hadapan saya, dia memberi saran agar saya bercerai dengan perempuan yang sudah berkali-kali meludahi wajah saya, perempuan yang saya sudah baik kepadanya puluhan tahun dan habis semua uang dan tabungan saya hanya untuk menyenangkan dirinya, membangunkan rumah untuknya. Dia tegas mengatakan, "Ustadz, kalau saya cerai." Namun setelah itu di belakang saya dia menusuk saya, dia menghabisi saya. Yang dia akui saya adalah gurunya. Maka ini sungguh bentuk nyata orang munafik, pemilik dua wajah. Bahkan dia umumkan di medsosnya, dibaca orang seluruh Indonesia, bahwasanya dia telah menyiapkan pengacara yang berbayar mahal di Jogja untuk menghabisi saya. Dan itu dia lakukan setelah pertemuan empat mata dengan saya. Betapa jahatnya orang ini. Semoga Allah berikan kepadanya balasan dan hukuman yang segera dan setimpal di dunia dan di akhirat. Amin. Tak cukup dengan itu.
dia dan gerombolannya berjilid-jilid lamanya bikin rapat untuk menghabisi saya. Bayangkan sejumlah orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai dai di Jogja berjilid-jilid rapat membahas rumah tangga saya dengan tujuan untuk menghabisi saya. Hasil rapatnya, rapat yang dikomandai oleh Abduh ini, hasilnya disampaikan kepada saya sebagai sebuah ancaman. Namun mereka klaim itu adalah bentuk islah dan perdamaian. Di satu malam Rabu ketika itu, Abduh dan gerombolannya diwakili oleh Puji Abu Isa memaksa untuk menemui saya setelah selesai pengajian yang saya sampaikan di masjid itu. Inti yang mau disampaikan, hasil rapat mereka berjilid-jilid. Mereka memberikan opsi kepada saya. Mereka ultimatum saya untuk kembali baik kepada perempuan yang sudah bolak-balik meludahi wajah saya dan menggerus semua tabungan dan uang saya. Dan mereka haruskan saya untuk berpisah dan bercerai dan menceraikan perempuan baik-baik yang baru saja saya nikahi. Puji Abu Isa mengatakan, saat kalau hal ini tidak dilakukan, tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan stop semua pengajian Ustadz. Kami akan hentikan Ustadz dari semua kegiatan mengajar di lembaga-lembaga kami. Dan betul mereka wujudkan ancamannya. Jawaban saya ketika itu, silahkan. Saya tidak mau menuruti tuntutan yang diajukan. Betul, mereka laksanakan ancamannya. Sehari setelah itu, Abduh si murid durhaka ini membuat pengumuman di medsosnya, mentahdir saya dan memerintahkan untuk kepada semua audiennya dan followernya untuk memboikot semua pengajian saya dan menghentikan semua aktivitas mengajar saya. Dan jika ada orang yang membela saya terutama di medsos, maka Abduh dengan semangat menghubungi orang tersebut dan memaksanya untuk menghapus postingan pembelaan kepada saya. Padahal orang yang memberikan pembelaan tersebut hanya menyampaikan kalimat-kalimat umum tentang adab, tentang sikap dengan guru. Namun dengan penuh semangatnya, semangat yang luar biasa dari Abduh si murid durhaka ini, dia paksa orang-orang semacam ini untuk menghapus semua postingan yang dinilai dan dirasa merupakan bentuk pembelaan kepada saya. Bahkan demikian semangatnya Abduh ini untuk menghabisi saya.
Sampai-sampai sebenarnya secara sistem dan struktural dia tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya di salah satu masjid di daerah Poku. Namun dengan trik yang licik, dia stop paksa pengajian saya tanpa dipengetahui oleh pihak DKM, tanpa diketahui dan disetujui oleh pihak ketakmiran masjid. Sampai-sampai pada akhirnya ketua DKM dan rombongan itu datang ke rumah saya. Nih, Bapak ketua DKM ini sampai nangis-nangis, minta maaf kepada saya karena sudah tidak lagi ngisi pengajian di masjid yang beliau urusi dan beliau pegang. Dan beliau tegaskan bahwasanya Abduh dengan kelakuannya tersebut itu tidak punya otoritas, tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya. Yang punya hak dan otoritas untuk menghentikan seorang penceramah adalah beliau ketua DKM atau ketua ketakmiran masjid. Demikian semangat Abduh yang luar biasa untuk menghabisi saya. Dia sampai berani melampaui kewenangannya di satu masjid cuma untuk ingin menghabisi pengajian saya. Maka tidak ada yang sebutan yang layak untuk orang yang semacam ini kecuali sebutan sebagai murid durhaka. Dan mereka ini tidak hanya merasa cukup untuk menghabisi pengajian saya di Jogja, pengajian saya di luar Jogja, dan rencana pengajian saya di luar Jogja dihabisi. Ketika saya punya agenda pengajian di luar Jogja, maka rame-rame mereka hubungi pihak panitia untuk membatalkan rencana pengajian saya. Sehingga batalah pengajian-pengajian saya di luar Jogja, di seluruh Indonesia, di Kalimantan, di Jabodetabek, dan di semua tempat. Tidak hanya itu. Yang dihabisi, pengajian yang dihabisi, ruang dakwah saya yang dihabisi, bukan hanya pengajian offline. Yang online pun semuanya diprovokasi, dipengaruhi, dicekoi untuk menghentikan pengajian yang saya ampuh. Tidak cukup dengan itu. Saya pun dipaksa secara ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam undang-undang yayasan. Mereka mendepak saya dari banyak sekali yayasan dan perkumpulan-perkumpulan dakwah yang dulu saya jadi pengurusnya, selaku pengawas, atau bahkan saya jadi pembinanya. Sehingga ucapan manis taat kepada pemerintah dalam kebaikan selama bukan maksiat, semacam dalam undang-undang, semacam mentaati pemerintah dalam undang-undang yayasan, itu sekedar omong kosong. Buktinya mereka sama sekali tidak mengindahkan aturan dan ketentuan dalam undang-undang yayasan. Bagaimanakah cara dan mekanisme untuk mencopot seorang pembina, mencopot pengawas, sehingga taat ulil amri selama bukan maksiat itu hanya ucapan manis di bibir, namun tidak dipraktekkan, namun tidak dilaksanakan. Itu hanya ucapan indah di majelis pengajian atau di podium-podium ceramah. Tidak cukup dari itu. Channel YouTube yang
dibuat atas perintah saya, atas permintaan saya pun yang mengisinya bertahun-tahun lamanya, dirampas dengan terang-terangan. Fanpage dakwah yang dibuat atas izin saya pun mengisinya dengan berbagai macam rekaman pengajian atau siaran langsung pengajian, dicuri dan diambil diam-diam. Betapa jahatnya mereka. Betapa dustanya mereka ketika mereka katakan dan mereka sebut saya sebagai gurunya. Mereka sebut saya gurunda, guru kami atau yang lainnya. Kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang murid kepada gurunya. Lisanul hal absahu min lisanil maqal. Apa yang bisa ditangkap dengan tindakan dan perbuatan itu lebih terang benderang daripada sekedar ucapan manis namun tidak sesuai dengan kenyataan. Abdul si murid durhaka ini sebelum awal Oktober 2024 melalui seseorang mengatakan ingin ketemu saya dan mau minta maaf kepada saya. Setelah dia habisi semuanya, setelah dia hancurkan semuanya, dia mengatakan mau minta maaf. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, setelah dia habisi juga semua pengajian istri saya Dr. Ferihana, offline ataupun online, bahkan dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayakan untuk mengisi pengajian. Padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan kepada sesama muslimah, sebatas sesuai dengan ilmu yang diketahui dan dimiliki. Maka saya tolak permintaannya untuk ketemu. Apakah ini dilakukan setelah semuanya hancur, setelah semuanya habis? Dan realitas sampai hari ini menunjukkan kalau rencana dia meminta maaf itu semata-mata dusta dan tipuan. Sampai hari ini dia pun terus menjelekkan saya, menghabisi saya dan istri saya, Dr. Ferihana. Kawan-kawan, itulah tadi beberapa perkataan, beberapa pengakuan dari Ustadz Aris Munandar tentang Salafi Wahabi. Semoga semakin banyak kesadaran Salafi Wahabi mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.